kalian yang belum mengerti apa sih itu organisasi profesi guru? Yuk kita simak video penjelasan dari kami. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok materi 13, yaitu organisasi profesi guru. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Isnaini Selamita dengan NIM 2204048081 dengan rekan saya. Saya Farida Hidayah dengan NIM 2204046065. Saya Dini Rahmawati dengan NIM 220404054. Yang pertama yakni definisi organisasi profesi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Artinya, organisasi profesi guru bukan hanya wadah tempat para guru berkumpul, tetapi juga merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang. Menurut Munawir BKK tahun 2025, organisasi profesi guru dapat diartikan sebagai tempat berkumpulnya para individu yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam mengajar serta membimbing, yang diperoleh melalui proses pendidikan yang panjang dan terstruktur dari lembaga tertentu. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi guru merupakan sebuah perkumpulan resmi yang dibentuk dan dikelola oleh para guru yang memiliki dasar hukum dan sebagai wadah untuk mengembangkan profesionalitas. Organisasi ini menaungi individu-individu yang memiliki keahlian dalam bidang pengajaran dan pembimbingan, hasil dari proses pendidikan yang terarah dengan tujuan mendukung peningkatan kompetensi, kualitas pengajaran, dan kesadaran profesional guru. Selanjutnya, peran organisasi profesi guru. Nah, pendidikan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu negara karena melalui pendidikan lahir sumber daya manusia yang mampu mendorong pembangunan. Nah, pemerintah juga bertanggung jawab penuh untuk menyediakan pendidikan yang baik bagi seluruh warga. Tidak hanya dari sisi jumlah sekolah atau fasilitas, tetapi juga dari kualitas pembelajarannya. Tanpa pendidikan yang bermutu, suatu negara dapat tertinggal dibanding negara lainnya. Selain itu, keberhasilan pendidikan juga ditentukan oleh peran guru dan tenaga kependidikan. Guru berperan langsung dalam mengajar siswa, sedangkan tenaga kependidikan membantu memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Jika kedua peran ini dijalankan oleh orang-orang kompeten, maka kualitas pendidikan dan prestasi siswa akan meningkat dengan baik. Karena itu, pendidik dan tenaga kependidikan sangat penting dalam membentuk karakter serta kepribadian generasi bangsa. Selanjutnya yaitu fungsi organisasi profesi guru. Nah, fungsi yang pertama yaitu fungsi pemersatu. Fungsi ini menunjukkan adanya dorongan bagi para profesional untuk membentuk sebuah organisasi keprofesian. Nah, latar belakang pembentukan organisasi tersebut sangat beragam, baik karena alasan sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun pandangan nilai. Namun, secara umum, ada dua jenis motivasi utama, yakni motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, para profesional terdorong untuk memperoleh kehidupan yang layak sesuai dengan tugas profesinya dan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut secara optimal. Sedangkan secara ekstrinsik, terbentuknya organisasi dipicu oleh tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan profesional yang semakin beragam dan kompleks. Nah, dengan adanya kedua jenis motivasi ini merupakan tantangan bagi perkembangan suatu profesi. Nah, adanya kesadaran inilah yang pada akhirnya mendorong para profesional membentuk organisasi profesi. Dengan adanya organisasi tersebut,
Para anggota dari berbagai bidang dapat dipersatukan sehingga organisasi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam memutuskan kebijakan serta melakukan tindakan bersama demi kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi. Nah, yang kedua yaitu fungsi peningkatan kemampuan profesional. Adanya dari fungsi ini untuk membantu meningkatkan kompetensi para tenaga profesional di bidang pendidikan. Penegasan mengenai fungsi ini tercantum dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan kependidikan. Selain itu, di dalam UU SPN tahun 1989 pada pasal 31 ayat 4 juga ditegaskan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa. Kemampuan yang dimaksudkan merujuk pada kompetensi, yang dimana kompetensi sendiri merupakan kecakapan atau kemampuan mengerjakan kependidikan. Peningkatan kemampuan profesional ini juga berkaitan dengan kurikulum 1994 dan dapat dilaksanakan melalui dua jenis program, di antaranya yaitu program terstruktur dan program tidak terstruktur. Nah, pada program terstruktur, program ini meliputi program yang dirancang dengan sistematis, memiliki materi dan hasil pembelajaran yang dapat diakui secara akademik dalam bentuk SKS. Sedangkan program tidak terstruktur, yaitu program pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan tertentu yang berdasarkan perkembangan waktu dan lingkungan. Nah, yang termasuk dalam program ini seperti penataran tingkat nasional dan wilayah, supervisi oleh pejabat terkait, kemudian pembinaan sejawat, serta pengembangan diri secara individual. Selanjutnya, organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, yang disingkat PGRI. Adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru. PGRI lahir pada 25 November 1945 setelah 100 hari kemerdekaannya Indonesia. Nah, sebelumnya jika organisasi ini didirikan dengan semangat perjuangan para guru pribumi pada zaman Belanda pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda yang disingkat dengan PGHB. Yang kedua ada IGI. IGI merupakan akronim dari Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia merupakan suatu organisasi yang beranggotakan guru, dosen, dan pemerhati pendidikan yang ada di Indonesia. Lembaga ini didirikan pada tanggal 26 November 2009 dan disahkan Kementerian Hukum dan HAM dengan surat keputusan nomor AHU-125.AH.01.06 tahun 2009. Visi dari Ikatan Guru Indonesia yaitu untuk menjadi organisasi profesi guru yang mandiri, profesional, inklusif, berwawasan global, dan mencerdaskan. Sedangkan visi dari kepengurusan IGI periode 2021 sampai periode 2026 adalah membangun IGI sebagai organisasi profesi berkelas dunia yang adaptif, inovatif, dan progresif, serta dapat bersinergi dengan organisasi profesi guru lainnya. Nah, yang ketiga ada IGM. IGM merupakan singkatan dari Ikatan Guru Muhammadiyah. Ikatan Guru Muhammadiyah pada dasarnya merujuk pada organisasi atau wadah kebersamaan para guru Muhammadiyah yang berfungsi untuk menghimpun, membantu, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat ideologi dan karakter keguruan sesuai nilai-nilai persyarikatan Muhammadiyah. Nah,
Ikatan Guru Muhammadiyah ini didirikan secara resmi pada tanggal 7 Maret 2016. Yang keempat ada Pergunu. Pergunu merupakan singkatan dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau PGNU. Menurut Ensiklopedia NU, Pergunu adalah badan otonom NU yang menghimpun dan menaungi para guru, dosen, dan ustadz. Pergunu adalah suatu organisasi guru yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pergunu berfungsi sebagai wadah pembinaan profesionalitas tenaga pendidik NU sekaligus sebagai bagian dari perjuangan NU dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Secara organisasi, Pergunu dibentuk dari hasil konferensi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU pada tahun 1952. Konferensi merekomendasikan untuk membentuk organisasi guru NU. Pada Orde Baru, Pergunu sempat mengalami kemunduran karena adanya kebijakan penyatuan organisasi guru ke dalam PGRI. Pergunu kembali diaktifkan pada masa reformasi dan ditetapkan sebagai Badan Otonom NU pada Muktamar NU 2010 di Makassar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two.